kami ini APH, aparat penegak hukum. Penegakan hukum itu bukan seperti industri. Nah, kalau Pak Giano ini kan dulu di PT Garam ya, jadi semakin banyak produksi itu semakin bagus, semakin banyak hasilnya. Tapi kalau kami ini penegak hukum ini, kalau semakin banyak penindakan itu sebetulnya gagal. Khusus Ustadz Rusdi dengan Pak Gajari dan segenap para silaturahmi Sajadah Fajar dan takmir Masjid Ahmad Dahlan. Beberapa yang lalu kami nge-share saudara kita di grup Sajadah Fajar itu tentang, mohon maaf, anak yatim piatu di Lenteng dibawa ke RSUD dalam keadaan sudah. Informasi dari dokter teman di RSUD, beliau kekurangan gizi, masih ada di lingkungan kita itu, miris kita. Anak yatim piatu tidak punya orang tua, tidak punya bapak dan ibu. Kemarin meninggal bapak. Kami menyampaikan menyalurkan donasi. Kami dapat 4.475.000. Sebenarnya kemarin lusa ya Pak Mustain mau ke sana menyerahkan. Ada teman saya mendonasi 500.000 lagi, tetapi beliau sudah kemarin meninggal. Saya ingin nanti setelah ini saya mengajak Ustadz Yasin dan Ustadz Taufik bertaksiah ke Lenteng. Silahkan Dr. Sin kalau mau ikut nanti bersama-sama dengan kami ke rumah duka. Tetapi untuk anak ini sudah, ya Rob, mengikuti kedua orang tuanya, menyambut orang tuanya, mendahului kita hadan ni'ah untuk Ananda Rizki. Al-Fatihah. Iya. Saya menyampaikan rasa terima kasih kepada para donasi yang sudah mengumpulkan kami untuk Ananda Rizki. Mudah-mudahan pihak keluarga yang merawat di sana, sampai mohon maaf karena ada di Lenteng, keluarga besar Nadiyin, dia ditahlili mungkin selama 7 hari, mungkin kita membantu dari ini. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dari Bapak yang berdonasi. Tidak sempat uang ini diantarkan ke rumah sakit, tetapi ketahui Bapak, beliau sudah bebas dari seluruh biaya. Dari BPJS, Pak Sekda sudah memanggil semua kepala desanya, RT-nya, RW-nya di situ dipanggil semua. Kok ada masih di kita seperti itu. Baik, hari ini kami rasa bentuk peduli juga terhadap Sajadah Fajar. Ada setiap ke masjid saya berikan, mengumpulkan anak-anak yatim untuk memberikan bingkisan sekedarnya. Nanti yang akan menyerahkan ada sosialisasi dari Pak Kajari Kultum, nanti langsung memberikan donasi bingkisan kepada anak yatim 5 orang. Dipersilahkan Pak Kajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astaghfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takmir masjid yang kami hormati, para jamaah seluruhnya, Bapak dan Ibu, mohon maaf sekiranya tidak satu persatu disebut nama dan jabatan ya. Tadi
disampaikan apa ya, kultum. Kalau saya bicara ini selalu panjang, jadi kadang-kadang ya waktunya tidak ini ya, tapi tidak apa-apa kalau apa nanti ditegur aja, stop. Apakah aja udah kebanyakan ini, stop aja. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seingat saya ini berdiri ini sudah kali ketiga ya. Awalnya di masjid mana Pak? Mandi. Bukan yang masuk seperti begini ya. Oh, yang mandi ya. Berarti kali keempat ya. Kali keempat. Inti yang saya mau sampaikan begini ya. Kami ini APH, aparat penegak hukum. Penegakan hukum itu bukan seperti industri. Kalau Pak Giano ini kan dulu di PT Garam ya. Jadi semakin banyak produksi itu semakin bagus, makin banyak hasilnya. Tapi kalau kami ini penegak hukum ini, kalau semakin banyak penindakan itu sebetulnya gagal kita. Ya. Makanya dalam berbagai hal, berbagai kesempatan itu saya selalu diberi kesempatan ini bicara seperti begini. Ya saya sampaikan terima kasih karena gini ya, kita itu tidak bisa menyampaikan hal-hal itu kadang-kadang di forum-forum resmi. Banyak hal itu ya, dakwah itu sebenarnya di mana-mana ya. Kami tadi malam sempat ngobrol sama Pak Sugiarno nih, saya bilang kalau di masjid ini aman, ini nggak ada masalah. Cuman bagaimana kita yang luar-luar masjid ini? Di masjid ini orang-orang soleh, gampang kita mengajaknya ya, keluarga kita, tangga kita ya. Tapi orang-orang ini gimana ini? Kami lagi pikir-pikir ini gimana cara ini. Istilah Pak Ustaz itu fastabiqul khairat ya. Jadi kalau untuk kebaikan ini kita harus lomba-lomba kita. Tadi waktu saya masuk ini kan, ini sab-sab depan masih kosong. Kita ke surga tuh harus lomba-lomba kita. Cepat-cepat. Bapak dan Ibu, gini ya. Penegakan hukum ini bukan seperti industri dia. Jadi kalau industri kan tadi saya bilang kayak Pak Sugiarno di PT Garam, semakin banyak produksi semakin bagus. Tapi kita ini bagaimana itu banyak diminimalisir ya, kalau bisa ditiadakan tuh. Di negara-negara lain tuh beberapa penjara itu sudah kosong. Kita ini semakin banyak penghuninya Pak. Ini kita paling keliru ini. Gimana caranya? Caranya begini ya. Paling banyak ini perkara yang kita tangani itu perkara narkotika. Kemarin saya di Pantai 9, jadi kita malam-malam pun kita sampaikan itu juga, karena memang untuk untuk merubah sesuatu itu memang kita perlu perjalanan yang panjang itu dan sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa sekali kita diskusi selesai, nggak bisa. Jadi makanya kadang-kadang mungkin ada warga yang bertanya sama saya, ini Pak Gajari di mana-mana bicara hukum nih. Ya memang itu tugas saya. Tugas saya ya menyampaikan itu. Ya undang pasal 30 itu, undang-undang kejaksaan itu, bagaimana itu kita itu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat itu. Saya cerita begini ya. Pasal 54 itu ya, undang-undang narkotika. Nanti Bapak boleh browsing ya, Undang-Undang 35 tahun 2009 itu, nanti Bapak boleh browsing. Itu silakan dibaca tuh pasal 54 itu ada istilah korban dia. Korban tindak pidana narkotika. Jadi dalam undang-undang tuh ada namanya pelaku, ada namanya juga korban. Pelaku-pelaku inilah yang kita harus berantas. Siapa tuh? Yang mengedar-ngedar itu, bandar itu. Saya beberapa kali bilang begini, ini hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini saya bilang saya akan balik ini. Kita tebas itu yang atas-atas itu, yang maksudnya bandar-bandar itu. Tapi yang korban-korban ini misalnya begini ya, korban itu kalau di undang-undang
Nah, nanti Bapak silakan dilihat itu. Ya kadang-kadang orang yang sudah ditipu dia untuk pakai narkoba itu, kadang-kadang pakai aja dulu gratis, coba lama-lama tagihan. Nggak tahu dia. Banyak ini korban. Korban-korban ini sebenarnya itu dia tidak boleh dipidana. Bagaimana caranya? Lapor. Kemarin juga saya sudah bilang sama itu, saya bilang sama Pak Bupati, undang Kepala Dinas Kesehatan, supaya dia perintahkan itu Kepala Puskesmas itu untuk menerima laporan-laporan masyarakat. Jadi misalnya ada masyarakat yang misalnya korban tidak pidana narkotika itu, dia lapor, Pak saya ini pernah pakai ini, catat, dia teruskan saja ke BNN. Kalau kita ini kan BNN dekat ini kan, BNN kita dekat ini. Kalau Bapak susah nanti lapor aja ke saya. Lapor aja ke saya, nanti saya sampaikan ke BNN. Kemudian nanti itu dilakukan asesmen. Asesmen ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ditakar dia seberapa parah sudah itu. Ada yang memang sudah parah betul, berarti tingkatan apanya itu nanti dia ya mungkin sampai ini berat. Tapi kalau yang misalnya ringan-ringan itu bisa saja terapinya pesantren. Seperti ini model terapi bagus ini. Tadi dibacakan soal subuh tadi kan soal apa ya, bagaimana kita itu beribadah, ya orang lagi tidur kita beribadah itu. Makanya kalau yang di sajadah fajarin aman insya Allah. Jadi jangan takut kita melapor ya. Jadi ketika kita sudah melapor itu memang tidak boleh ditangkap itu. Ya melapor, nanti catat itu nanti dia ya kan banyak ya mungkin ya Pak, dia nanti di asesmen. Asesmen itu dia ditanya bagaimana menggunakannya, apa saja yang sudah dipakainya. Kemudian nanti itu mungkin di tes apa juga, tes urin, tes apa begitu kan. Nanti sudah ada hasilnya, itu ada rekomendasi. Hasil rekomendasi itulah apakah di rehabnya pun tingkatnya macam-macam. Jadi inti yang saya mau sampaikan di sini, jamaah, Bapak Ibu, ya mungkin ada yang mungkin anak-anak kita itu nggak tahu kan, jangan malu-malu. Di sinilah kita waktu kita selamatkan itu, ya nggak usah malu-malu demi kebaikan. Jadi lapor saja ke BNN. Nah ini sih kebetulan BNN dekat. Kalau kemarin saya itu kan ya misalnya di Pantai 9 itu kan jauh mungkin kan. Itu melalui puskesmas saja boleh. Puskesmas, karena saya udah bilang sama kepala puskesmas ini perintahkan semua ini, saya bilang sama kapus-kapusnya itu untuk menerima laporan-laporan itu. Jadi laporan itu mereka teruskan ke BNN, nanti BNN lakukan asesmen. Di hasil asesmen itulah nanti akan dilakukan ya tahap bisa rehabilitasi berat macam-macam ya, tergantung tingkat keparahan itu. Jadi semakin cepat ini kita bertindak itu semakin baik. Ini udah parah sekali ini kita ini. Jadi penjara tuh paling banyak itu kasus-kasus narkotika itu paling banyak. Jadi saya mengajak kita semua para jamaah, Bapak Ibu, ya mungkin tetangga kita ada yang ini, sampaikan saja, nggak usah takut. Kalau melapor tuh nggak ditangkap. Kalau nggak melapor itu yang ditangkap itu. Untuk apa? Kita bantu pemerintah juga. Ini sebenarnya program nasional, program Pak Jokowi itu overcrowding prisons itu. Overcrowding itu, saya sering itu kalau acara jasa menyapa tuh pakai dua bahasa. Ya kalau bahasa Inggris tuh overcrowding itu bentuknya continuous, ya terus menerus dia overcrowded, ya lama-lama meledak juga itu penjara tuh. Banyak tuh karena overkapasitas itu terjadi masalah. Ya pemerintah juga kan habis anggaran tuh bayar mereka itu, kasih makan, bayar itu kan. Jadi kita rubah cara ininya, cara penanganannya. Jadi melalui pencegahan seperti ini, sosialisasi.
Jadi kan tidak perlu lagi misalnya kan kalau orang ditangkap diproses itu kan pakai biaya tuh, biaya negara. Ya saya tuntut orang itu pakai biaya itu. Nah, jadi lebih bagus kita bicara di masjid ini. Nah, jadi yang apa tuh kita gunakan apa untuk rehab-rehab itu. Nah, dan bagi yang bandar-bandar tuh tangkap aset-aset itu kita sita. Untuk apa? Kita rampas untuk negara supaya bisa kita biaya itu. Ya. Nah, jadi pesan itu yang saya mau sampaikan. Mari kita mengajak mungkin ada anak kita, saudara kita, atau tetangga kita yang mungkin ada ya menjadi korban ya. Saya bilang korban ini, bukan pelaku, korban tindak pidana narkotika ini. Kita harus selamatkan. Gimana cara menyelamatkannya? Lapor tuh nggak ditangkap, itulah menyelamatkannya. Yang kedua, kalau memang bapak ibu ada yang bandar atau apa, ya lapornya sama polisi itu, ditangkap itu. Nah, kalau dia punya aset-aset apa nama itu, kasih tahu dia punya aset beli ini, pak beli ini, itu bisa kita sita dirampas untuk negara itu. Jadi dalam bahasa agama fastabiqul khairat itu ya kita berlomba-lomba untuk yang baik itu, yang baik-baik kita harus berlomba-lomba. Yang jahat-jahat itu kita berantas itu. Ya Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini bagus ya kegiatan Sajadah Fajar ini. Ya saya ketika ada waktu saya bilang sama Pak Sugiarto, insya Allah saya hadir, saya bilang. Tapi kadang-kadang ada kegiatan nggak bisa seperti ini, saya harus ke bandara antar ibu saya. Jadi mungkin setelah ini saya langsung pamit. Tidak bisa bersama ini. Bapak dan Ibu, ketika Bapak ingin berdiskusi hukum atau apa, boleh catat nomor saya. Boleh. Jadi nanti kalau misalnya mau diskusi hukum apa saja, sepanjang saya bisa jelaskan, saya akan jelaskan. Karena saya punya tugas itu. Kalau saya bertanya masalah agama juga, saya tanya sama Pak Ustadz ini. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, ya mungkin kurang tepat bahasanya, tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sekaligus saya nanti langsung pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kajari. Sebenarnya ya di penyerahan bingkisan kepada anak yatim di depan ya oleh Pak Kajari dari donasi Sajadah Fajar. Mana ada ini, oh itu. Mudah-mudahan menjadi orang besar nanti ini. Amin, amin. Oh, ini anak yatim juga tiga. Saya anak yatim juga, 3 tahun bapak saya meninggal. Alhamdulillah. Makanya ini ibu saya ini kan saya undang kemari, ini mau pulang, ini mau saya antar dulu. Saya 3 tahun sudah tidak ada bapak. Ya, ayo sana ada sana. Nah, ini Pak Gajar, dipersilakan. Ya ini satu-satu. Ya terserah. 5 orang Mas. Ini Pak Ustadz, sebenarnya Pak Kajari ikut karena ibunya dari Medan mau pulang ini sudah 2 pekan. Dia memuliakan orang tua dan ibu mertuanya. Jadi mertua suruh ke sini semua ini. Terima kasih Pak Kajari. Saya langsung pamit. Iya, pamit. Terima kasih.
selamat di jalan. Ya, sampaikan salam sama ya. Ibu Bapak. Hari ini kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Rusdi. Mohon kalau di Nur Muhammad Pak menjadi tradisi, kalau nyandar-nyandar itu ya, apalagi anak muda, kalau orang tua kan sandar tidak apa-apa karena mungkin sakit. Kalau di Nur Muhammad itu menjadi tradisi, jadi bukan nyontoh-nyontoh siapa, jadi langsung masuk karena majelis ilmu itu harus dekat, siapapun yang menyampaikan pasti ilmu akan masuk. Insya Allah. Kalau jauh kayak gitu kan tidak enak Pak. Ayo masuk Pak, di sini Pak. Sandar di sini di depan, sandar di sini. Dipersilakan Ustadz Rusdi. Di mimbar dah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.